Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhasana, kuliah di Sekolah Tinggi Institut Al-Madinah. Video ini untuk memenuhi tugas kuliah Manajemen Pemasaran Pendidikan yang diampu oleh Ustadz Heru Utama, SPDI MPD. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen pemasaran pendidikan. Sebelumnya saya jelaskan kepada semua, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemasaran merupakan usaha atau kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen melalui proses pertukaran. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen pemasaran pendidikan yaitu seni ilmu memilih pasar sasaran, mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, serta mengkomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu konsumen pemasaran. Yang pertama yaitu di sini ada 4 dalam konsep dan fungsi pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi di sini yaitu menyatakan bahwa menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka, maka dari itu manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisien produk dari dalam lembaga pendidikan dan efisien distribusi lembaga. B yaitu konsep atau jasa produk. Konsep yang berpegang teguh bahwa konsumen atau pemakai jasa pendidikan akan menyayangi serta lebih memperhatikan atau perhatian terhadap jasa yang ditawarkan dengan standar mutu dan kinerja yang paling baik serta keistimewaan yang mencolok. Dan karenanya organisasi ataupun lembaga pendidikan harus mencurahkan upaya terus-menerus dalam perbaikan pelayanan jasa. C. Konsep penjualan. Konsep penjualan di sini yaitu menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli serta mencoba jasa yang ditawarkan kecuali lembaga pendidikan menjalankan suatu usaha promosi dan penjualan yang kokoh. Karenanya diperlukan berbagai teknik penjualan yang sempurna untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang baik. D. Konsumen pemasaran masyarakat. Di sini konsumen pemasaran ke masyarakat yaitu menyatakan bahwa tugas sebuah organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kepercayaan masyarakat. Di sini selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Di sini tugasnya sebagai manajemen pemasaran yaitu memasarkan produk perusahaan agar mencapai tingkat keuntungan dan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan atau pertumbuhan perusahaan yang diciptakan permintaan akan produk perusahaan itu dan memenuhi permintaan tersebut. Jadi manajemen pemasaran tidak terlepas dengan pemasaran permintaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu ada 5 faktor dominannya. Tujuan tersebut yaitu pemasaran lembaga pendidikan adalah memaksimalkan kepuasan konsumen, dan ada 5 faktor dominan ini, yaitu yang pertama itu keandalan. Maksudnya keandalan di sini yaitu
kemampuan guru atau dosen untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya atau akurat, konsisten. Yang kedua yaitu daya tangkap. Daya tangkap di sini yaitu kemauan dari karyawan dan pemilik lembaga untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna, serta kesediaannya pendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen dan pemakai jasa pendidikan. Misalnya, menyediakan sarana yang sesuai untuk menjamin terjadinya proses yang tepat. Yang ketiga yaitu kepastian. Kepastian yang di sini yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan oleh konsumen. Misalnya janji dalam mempromosikan produk tersebut. Yang keempat yaitu empati. Empati di sini yaitu kesediaan guru atau dosen atau karyawan yang mengelola untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada antara lain guru atau dosen serta karyawan, harus menempatkan diri sebagai peserta didik atau orang tua serta pelanggan. Apabila pelanggan mengeluh, harus dicari solusinya untuk mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang tulus. Yang kelima yaitu berwujud di sini yaitu berupa penampilan fasilitas fisik dan berbagai materi komunikasi, misalnya gedung dan kebersihan gedung serta penataan ruang yang rapi. Selanjutnya yaitu penerapan pemasaran ini ada 7 elemen pokok. Yang pertama yaitu produk. Produk di sini merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh konsumen yang ditujukan memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua yaitu harga. Harga di sini yaitu elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk. Apabila produk mutu baik, maka calon siswa berani membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Yang ketiga yaitu tempat. Tempat di sini yaitu letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat tinggi dan sangat penting, karena lingkungan di mana jasa disampaikan merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang keempat yaitu promosi. Promosi di sini yaitu suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau menginginkan sasaran atas lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Yang kelima yaitu orang. Orang di sini yaitu berfungsi utama, merupakan aset utama yang berfungsi sebagai service provider yang sangat mempengaruhi kualitas.
partisipasinya. Salam literasi.